Takhfiyan, masih dalam keadaan bersembunyi pihak pada melaksanakan salat Jumat. Pihak di Mekah itu masih bersembunyi melaksanakan solat. Wa awwalu man aqamha, dan permulaan orang yang pertama kali mendirikan Jumat, orang pertama kali mendirikan Jumat bil Madinah, di Madinah, qabla al-hijrati, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As'ad bin Zurarah, yaitu nama sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah. Di mana dilaksanakan? Bi qaryatin, di suatu desa, di suatu desa, ala milin minal Madinati, yang letaknya sekitar 1 mil dari Madinah. Letaknya 1 mil dari Madinah. Wa salatuha abdus salawati, kemudian dihitung salat Jumat itu paling afdal salat. Salat Jumat paling afdal salat. Wa sumiyat bidzalika, dan dinamakan dia salat itu dengan salat Jumat, lijtima'in nasi laha, karena berkumpulnya manusia baginya, bagi salat Jumat itu. Aw li anna Adama, atau bahwasanya Nabi Adam, ijtama'a fiha, dia berkumpul pada hari Jumat itu, ma'a Hawa, bersama Hawa, min Muzdalifah, di sebagian tempat yang masuk wilayah Muzdalifah, di sebagian tempat yang termasuk wilayah Muzdalifah. Falidzalika sumiyat jam'an, maka dikatakan, lantaran itulah dikatakan dia dengan salat Jumat. Ini pertama yang pelonggo berbicara tentang masalah salat Jumat. Dari segi hukum, hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Pirana fardu ain, le waktuna isi sampun cukup syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya. Ini kita bicara tentang baik syarat wajib maupun syarat sah. Kemudian memang tahun turun kewajiban salat Jumat ni adalah le Mekah, sendeman Rasulullah SAW Hijriah. Cuma Rasulullah SAW nenterman gawe ia kanca para sahabat si Arab di Madinah, sehingga lamun hitung-hitung le Mekah, maksudnya ni di Mekah waktu ni ke waktu turun kewajiban salat Jumat, ndek man cukup semukim si mama, masih kedik gadi. Memang para sahabat, lebih-lebih sebagian daripada sahabat sampun hijrah ke Mekah, ke Madinah dengan Mekah. Banyak sampun si berhijrah ke Madinah. Nah, oleh sebab nikala dia teman laksana, padahal kewajiban sampun turun. Jadi dua alasan itu. Pertama, dengan alasan dikman cukup mukim. Yang kedua adalah memang masih Rasulullah ikhtiba, artinya masih nyebut-nyebut cara sembahyang waktu ini katanya, sehingga lamun dengan terang-terangan langsung tersangsara. Ni kedua merak kasus di waktu ini salat le pengorong tahun sembahyang Rasulullah nikah, le pengorong tahun sembahyang wajib 5 waktu, terus santet Nabi tajoan, terus kotoran nunte, kotoran bembe, ya sini tertumput bongkak Rasulullah SAW. Isi Umi Jamil, padahal Umi Jamil niki sebelum Rasulullah bangkitan jari Nabi Rasul sangat gatisin cinta kepada beliau. Umi Jamil niki adalah senina daripada Abu Lahab, senina Abu Lahab. Niki aran Ummu Jamil niki siwayan dia sukalah kita Rasulullah setelah terbangkitan jari Nabi Rasul, kumbe nanti dia suka lalu setelah terbangkit jari Nabi Rasul, sehingga menurut ia Rasulullah setelah nikah nguada nenek-nenek sesembahan daripada kaum jahiliyah. Si biasa nyembah nenek luwe, kok tiba-tiba tertajak nyembah nenek Sarasopo yang dia suka yang lalu ni. Parana tewada ajaran Papuk Balu yang dia teman terang-terangan. Sementara
Jumat ni ialah merupakan li izhari syiar, untuk menampakkan syiar Islam, menampakkan syiar Islam. Nah, kemudian di Madinah karena Yaman dia, walaupun arak Yahudi, arak Nasara, ndik nemarantan musyrikin Mekah ni ke waktu ni kata. Karena Nabi, karena Yahudi Nasara ya beragama, sedangkan musyrikin ni kini dia beragama. Dia beragama cuma ia menyembah Allah, apa menyembah duit daripada patung. Nikilah sebabnya lamun di Madinah di nara kesulitan, dan endah di Madinah sampun duit sahabat Rasulullah, baik kaum muhajirin maupun kaum ansor. Ya, anda laksana pertama kali isi melaksanakan ya arana si jadi imam memimpin As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Jadi ialah memang As'ad bin Zurarah niki terperintah ya isi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair niki ia terperintah si Rasulullah SAW untuk memimpin ya pemerintahan lah dulu buat sementara di Madinah. Mus'ab bin Umair. Nah, ia dia suruh niki As'ad bin Zurarah melaksanakan lek sopok tahu niki jaraknya dengan Madinah 1 mil. 1 mil jarak dengan Madinah. Kemudian salat Jumat niki para ulama bahkan Rasulullah SAW menganggap ia adalah sebagai salat yang paling afdal salat, paling afdal salat. Kemudian kumbe nanti diparanin salat Jumat, padahal jelo Jumat nikah kan lengan ya ke malam sampai ke bian Jumat, trekengnya Jumat. Lagu waktu pelaksanaan salat Jumat nikah ialah waktu zuhur. Ia doang sedeparani salat Jumat. Sementara salat subuh, salat nabi, salat asar, maghrib, li saat ni kalau jero Jumat ni kan dia deparani salat Jumat. Hanya niki doang masih gawe le waktu zuhur, dan niki pun arak 2 rakaat. Kemudian kumbek nanti diparanin Jumat jelo nikah sehingga waktu nikah lah tahu dia berkumpul Adam timpal Hawa li sopok tahu bagian daripada wilayah Muzdalifah. Nah, berembe pendapat daripada para ulama kan yang perlu seringkali mengatakan paran bahwa tahu dia berdait Adam timpal Hawa adalah lek padang Arafah, lek sopok gunung siaran Jabal Rahmah, kan terkenal lagi. Lamun tiang perlu berhaji maupun berumrah, para pemandu haji maupun umrah niki memberitahukan kepada tiang pelungguh Jabal nikilah separan Jabal Rahmah. Tahu nak berdait antara Adam timpal Hawa. Nah, ternyata lek dalam kitab niki adalah lek bagian daripada wilayah Muzdalifah. Berbentak yang perlu paduan. Boleh jadi memang laik Arafah niki merupakan bagian daripada wilayah kekuasaan pemerintahan syarat lek Muzdalifah. Niki bagian. Jadi ndik bertangan berarti lamun disebut min Muzdalifah bermakna pi Muzdalifah niki adalah bagian daripada Muzdalifah adalah padang Arafah. Padang Arafah. Sehingga ndik ada berlawanan Nabi selama niki yang perlu pirangan, yang perlu dengarkan dari para alim ulama tentang sejarah pertemuan antara Adam timpal Hawa setelah saling peta sekian puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ada dipedait insyaallah subhanahu wa taala le padang Arafah. Kemudian padang Arafah niki bagian daripada wilayah kekuasaan Muzdalifah. Tajibu Jum'atun, wajib pelaksanaan Jumat ini ala kulli mukallafin. Nah niki berarti syarat wajib niki. Syarat wajib melaksanakan salat Jumat niki adalah setiap mukallaf. Mukallaf niki apa? Balighin aqilin muslimin. Ialah si mukallaf niki lah dengan balik. Umurnya adalah 15 tahun mama. Kemudian berakal, dia sedang dalam keadaan jogang. Zakarin, kemudian sak ketelu
ia harus dengan mama. Hurrin, mama si merdeka, berarti 4 wanita. Balik, berakal, mama merdeka. 5 di Islam. Jelas Islam merupakan syarat paling mutlak. Fala talzamu ala unsa, maka tidaklah wajib melaksanakan Jumat itu atas perempuan, tak wajib. Wa khuntha, dan yang banci. Wa man bihi riqun, dan orang yang ada sifat-sifat perbudakan, artinya ia masih jadi budak. Wa in kutiba, sekalipun dia sudah di mukatabah, arti mukatabah niki adalah budak si sampun tebeng kesempatan isi tuannya untuk mete rezeki antek narak sini nebus diri, niki adalah mukatabah, artinya budak kitabi. Selama na sana arak sapa budak antek tepuniang isi saya si tuannya, kamu aja mulai ni, ku beng kamu kesempatan selama setahun untuk ngumpulan kepeng, si menebus diri, launa cukup sekeni, marak ontan si ku beli kamu mulai, si menebus diri, berarti kamu bebas. Maka dalam rentang waktu setahun lengan burung depuniang isi tuan nikah, ia sampun paranin budak mukatab. Maka ndek wajibin karena napi nama budak masih tetap, karena deman positif merdeka. Baru positif merdeka apabila selesai isinya bayar diri ini, tebus diri ini. Kemudian dengan nina ndek wajib salat Jumat, cuma paranin sunnah ainiyah, lamun dengan nina melakukan salat Jumat. Artinya kanggo ia ikut melaksanakan salat Jumat walaupun ndek wajib le ia. Ya sunat hukum dengan nina belum melaksanakan salat Jumat. Nah, walaupun sunat le ia lagu bau gugur kewajiban zuhur. Ndek perlu ngulangin zuhur malik lamun sampun melaksanakan salat Jumat. Sunat yang dipanggil sunat ainiyah. Marika masih sabanci. Kemudian mutawattinun, dia tinggal di suatu tempat yang mustautin bi mahallil jum'ati, di tempat pelaksanaan Jumat. La yusafiru, dia tidak sedang musafir. Mim mahal iqamatiha, dia tidak musafir daripada tempat tinggalnya itu. Saipan, pada musim panas, wala syitaan, dan pada musim dingin, illa lihajatin, kecuali karena suatu keperluan, katijaratin wa ziyaratin, seperti berniaga dan seperti berziarah. Jadi arti mustautin iki, mustautin adalah ia endot secara menetap dek narak niatnya jauh lalu tempat-tempat lain kan berpindah. Tahu na mustautin niki adalah tahu na terlaksana salat Jumat. Walaupun mungkin tiang pelonggoh musafir tipa Malaysia, musafir tipa Mekah ataupun tempat lain. Tujuan musafir niki adalah untuk menetap mereka, baik musim panas, musim dingin, musim rontok, musim bunga, tetap gentiang pelungguh arak le tempat perantauan nikah. Nek tajak bermaksud untuk pindah malik, maka nikit para mustautin. Kecuali ini tinggalan tempat nikah hanya sekedar untuk kepentingan berniaga, kepentingan untuk berusaha mita rezeki. Boleh jadi tinggalan tempat nikah sewaktu si sugul mita rezeki, lalu tulak malik di tempat nikah. Jadi tempat menetap. Adapun lamun dengan isi misal hanya singgah buat sementara, lagu si tahu nak menetap jakna lek daerah sendiri, tanah tumpah darahnya tahu di situ lahiran, maka teparanin dengan niki adalah teparanin yana muqimin karena sifatnya sementara, karena dia bermaksud menetap di tempat nikah hanya sementara. Lamun kira-kira cuma misalnya lu mau menghasilkan kepeng nabung
pasinta dengan dot le negara dan tiga lang tempat nikah dan nikah alat paranin mukimin lamun warak nikah ta hukumin ya mara hukum dengan isi mustaudin. Lamun memang melebihi daripada batas-batas mukim. Misalnya lamun tiang pelungguh ke Mekah misal sekedar untuk berhaji maupun umrah, nah niki paranin gorib orang asing pelancong misalnya ndak sebulan 2 bulan, nah niki dia teman paran mukimin goribin separanin lagu apakah dan goribin niki termasuk ia masih mustaudin, jelas dia parani mustaudin karena ia hanya singgah buat sementara untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik untuk berhaji maupun berumrah, dia mulai selesai pulang. Maka dengan demikian ndek na kewajiban melaksanakan salat Jumat lagu apabila ikut laksana salat Jumat sah Jumatna dan terhitung wah bau guguran kewajiban salat zuhur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ghairu ma'dzurin, selanjutnya setelah dia mustaudin tidak dalam keadaan uzur. Nabi sebabkan uzur ke binahwi maradin, dengan seumpama sakit, minal a'zar, sakit ini bagian daripada keuzuran, allati marrat bil jamaati, yaitu keuzuran yang sudah dibahas dalam salat berjamaah. Memang di dalam kitab niki di awal-awal kan langsung tiba Nabi kitab Matul Mu'in niki langsung membahas tentang masalah solat. Di dalam pembicaraan solat di awal kitab niki arak memang dengan isi meninggalkan solat karena uzur, meninggalkan salat karena uzur. Jadi lamun meninggalkan solat karena uzur dan tetap mengetekadkan solat niki adalah wajib, maka sunat mengqadha dengan segera. Sunat mengqadha dengan segera. Dalam arti harus selesai juluk si qada niki anti melaksanakan salat si tune ataupun apalagi salat si sunat. Lamun nondekman selesai salat wajib terharamang dengan niki melaksanakan salat sunat. Lamun iman selesai sini laksana salat qada. Nabi lagi isi meninggalkan solat semata-mata karena malas dan uzur, lalu tetap mengetekadkan solat niki adalah wajib. Maka kewajiban yang mengqada fauran, segera wajib. Lamun si bro ini pernah sunat karena uzur syar'i, karena sakit karena. Kemudian lamun meninggalkan solat karena menganggap solat ini tidak wajib, ya maka taukuminlah ya sampun keluar daripada Islam. Nah, makin meninggalkan Jumat pun maranika karena Jumat bagian daripada solat. Bahkan niki Jumat adalah karena solat sangat afdol, maka jelas lebih dituntut untuk melakukannya. Namun walaupun maranika Islam tetap mentolerir dengan isi uzur. Si uzur dia dibawa datang di masjid karena sakit. Minal azar, daripada bagian keuzuran, allati marat bil jamaati, yang itu sudah lewat di salat jamaah. Termasuk marak niki enak hujan belik, terlalu sangat keras panas, angin berkecamuk, lamun dengan sukul misalnya dengan balik terjadi masyakkah, bacanya sampai di masjid akan terdapat banyak kesulitan. Islam mentolerir hal dika untuk bau melaksanakan salat libali dinde melaksanakan salat Jumat. Dia bisa melaksanakan salat Jumat. Nah, adapun lamun hal-hal isi memang hal nika keuzuran isi memang ndek bau si tiang pelonggoh rasakan langsung dengan sebab arak klaim-klaim misalnya, maka niki akan menimbulkan suatu khilaf, perbedaan isi memang terjadi
karena sesuatu marak misal sapira niki corona misal atau mungkin niki mulai operasi corona. Nah, misalnya tiang pelungguh tabada terhimbo untuk mungkin niki lamun pelingi kebanyakan keluar dengan Bali tanpa persatuan marak nika maka dikhawatirkan untuk diserang oleh corona misalnya. Oke. Maka terus terbahas di tingkat pemerintah, terus hadiran membahas niki para ulama-ulama dengan berbagai macam pembuktian dan penemuan. Namun memang marak nikah nanti terjadi misal suatu keputusan, suatu peraturan, maka kehadiran tiang pelungguh tipe masjid niki tidak mampu karena berarti ya termasuk uzur syar'i. Nabi lagi sifatnya mengglobal, misalnya marah ya Allah Makkah dinarak dengan umrah, dinarak dengan tawaf. Waktu nikah kan bega nek terbuka umrah ni kan dinarak sepi. Nah, niki adalah ikhtiar syar'i. Adapun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sawikan. Namun berbeda yang perlu ikuti misalnya niki himbauan daripada pemerintah setelah dibahas secara internasional, bahkan para ulama-ulama sedunia membahas dan memberikan peraturan semacam nikah, maka yang perlu ikutin ya, apakah tidak termasuk berdosa tarik-tarik meninggalkan salat Jumat isi teparduan ainan misal yang perlu misalnya nikah, maka tidak berdosa karena ini termasuk uzur syar'i bi ijma'il ulama il alam. Artinya uzur syar'i dengan kesepakatan daripada ulama dunia, ulama sedunia. Nah, lamun tiang perlu misalnya ndak teragu-ragu bahwa ndak tekan sampai terjangkiti oleh hal nikah, tiang perlu yakin ndak dengan terserang misalnya anti tiang pelungguh melaksanakan salat Jumat, maka berarti tiang pelungguh dinara uzur. Hanya uzurnya niki adalah karena ia merupakan himbauan daripada pemerintah. Nah, nikilah memang tahu kesulitan tiang pelungguh untuk menyesuaikan diri. Dari satu sisi adalah pemerintah menghimbau, sebagai rakyat memang adalah mengikuti kewajiban peraturan pemerintah, kewajiban mengikuti pemerintah. Dari satu sisi lain, dia bagus hidup tiang pelungguh untuk ninggalan salat Jumat di biasa tiang pelungguh lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Yang perlu laksana misalnya, yang perlu laksana di satu sisi kewajiban niki adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh tiang pelungguh nabi taat kepada pemerintah selama pemerintah niki tidak mengajak tiang pelungguh berbuat maksiat adalah Allah. Nah, apabila tiang pelungguh paran bahwa niki adalah merupakan satu ajakan meninggalkan kewajiban berarti suatu kedurhakaan, maka niki adalah yang akan membuat tiang pelungguh untuk melaksanakan basic tiang pelungguh yakin nikah, sehingga dengan cara demikian akan kembali kepada patokan niki uzur. Lamun uzur berarti tiang pelungguh tekangguang dek melaksanakan salat Jumat, berarti sembahyang dek Mas Bali. Kemudian pala talzamu, maka tidaklah wajib itu salat Jumat ala maridin atas orang yang sakit, illam yahdur ba'dar zawali, jika dia tidak hadir setelah tergelincir matahari mahallu iqamatnya, artinya tempat pelaksanaannya, artinya sampai terbenam sampai tergelincir jelu, berarti waktu pelaksanaan salat Jumat niki sampun datang. Le saat ni kan dia nak bau setiang pelungguh ikutin karena masalah dalam keadaan uzur. Niki syaratnya bahwa paranin ya uzur syar'i dengan sebab sakit, salah satu daripada sebabnya. Wa tanaqidu bima'zurin, dan bisa terikat salat Jumat itu dengan kehadiran orang yang dianggap uzur. Misalnya marah ni kita kan dengan isi uzur niki ndak kewajiban melaksanakan salat Jumat.
lagu walaupun marak nikah ndek na mai idapna jandot le balik di saat dengan lain pada melaksanakan salat Jumat kuala sekadar bau datang di pak masjid doang antele masjid di kawang nganceng tokol cara melaksanakan salat atau ngumbe cara melaksanakan, maka ini terikat, ini teparanin melaksanakan salat Jumat dengan kehadiran isi uzur niki. Misalnya marani kita kan tiang pelungguh Syafi'i mukim niki adalah petang dasa kanca imam, berarti telung dasa siwa makmum seke imam jadi petang dasa. Lalu pas arak telung dasa siwa kanca imam ante dia datang salah sopok daripada dengan si uzur, dia dah tahu salat ngancem pasti salat niki tokol. Dia salat tokol niki orang dia dah bau tokol ngelepak maratan tiang peluh tu pasir niki ngadu kursi. Nah ia si melengkapi si uzur niki melengkapi jadi petang dasa tan akidu, maka dikatakan salat Jumat itu sudah terikat. Berarti teparanin sampun sah pelaksanaan salat Jumatnya walaupun sekek si cukupan adalah ya uzur. Lamun kana kode berbi dengan sidik wajib kana kode ngelengkapi. Misalnya dewasa ni kita belum dasa siwa. Maka man cukup jadi petang dasa ni. Andek narak sopo kana kode hadir ia nyukupang petang dasa dan ban terikat salat Jumat. Atau dengan dina ia nyukupangnya jadi petang dasa dekman menurut Imam Syafi'i. Wa tajibu ala mukimin, dan wajib itu salat Jumat atas orang yang mukim bimahalli iqamatiha, di tempat pelaksanaan salat Jumat itu gairu tawattinin, sekalipun dia tidak mutawattin, artinya tidak menetap selama-lamanya. Maratan sebruk niki goribin termasuk ia adalah mukimin goribin termasuk masih. Nah walaupun marak nikah mukimin maupun goribin ini kan masih lamun musafirin niki lamun memang permasalahan bau teyakinin selesai dalam rentang waktu tertentu, maka engkau 4 kelem tiang puluh kanggo kasar solat di tempat nikah. Lagu apabila nek deman pasti piran bau selesai masalah nikah le waktu tiang puluh musafir mencerikan masalah, maka balu alas kelem tiang puluh kanggo kasar dan jama. Berarti le saat status semacam nikah silparanin goribin entiang pelunguh melaksanakan salat Jumat, maka sah salat Jumat yang pelunguh dia perlu iadah isi sembahyang zuhur, dan dia artinya ia bau tepina jadi pelengkap dengan isi melaksanakan salat Jumat nikah, sehingga teparanin Jumatnya tetap terima dan gugur kewajiban. Kaman aqama bimhalli Jumatin arba'at ayamin, seperti orang yang tinggal di tempat pelaksanaan salat Jumat itu 4 hari, paksar atau lebih daripada 4 hari, wa huwa ala azmil audi, padahal dia berencana untuk kembali ila watani, ke negerinya, walau ba'da muddatin tawilatin, walaupun setelah masa yang cukup panjang dia akan jadi dia paran mustautin, masih paran goribin atau mukimin, karena ia berniat untuk kembali ke kampung halaman untuk menetap. Jadi tempat pelaksanaan salat Jumat nikah adalah tempat singgah hanya buat sementara. Walau ba'da muddatin tawilatin wa ala mukimin mutawattinin, dan atas orang mukim yang menetap bimahallin, di satu tempat yasma'u minhun nida, yang dia bisa mendengar daripada tempat itu akan panggilan Jumat, artinya suara azan maksudnya. Tetapi wala yablughu ahluhu, tidak sampai penduduk daripada tempat itu arba'ina 40. Wala yablughu ahluhu
arba'ina, maka tidak sampai, padahal tidak sampai penduduknya 40, fatalzamuhuma, maka melazimkan akan keduanya, orang mukim mutawattinin bimahallina su'unida, kemudian mutawattinin wala yablugh lau arba'ina, fatalzamuhuma al-jum'atu, wajib keduanya melaksanakan Jumat. Niki wajib. Nah, apakah kata-kata wajib niki menunjukkan sekaligus sah? Jadi ndek deman gugur kewajiban salat zuhur karena ia masih kurang, lagu wajib melaksanakan salat Jumat. Silahkan Jumat, lalu selesai Jumat maka laksanakan salat zuhur. Walakin la tan'aqidu ni, tetapi tidak terikat al-jum'atu Jumat bidengannya, bimukimin gairi mutawattinin, dengan orang mukim yang tidak mutawattin, wala bimutawattinin kharijin baladi iqamatiha, dan begitu juga dengan orang yang mutawattin tapi di luar negaranya, negara pelaksanaan salat Jumat. Artinya maraniki kan tergantung daripada wilayah. Tahu tiang pelungguh mukim, misalnya di Australia dia, kadang-kadang tahu salat Jumat niki jamaahnya sekitar masjid hanya sedikit, cuma terdaftar jamaahnya arak sindot long dah sekilo kan, dengan Mataram di Patanjong dia arak long dah sekilo. Kira-kira dengan dikit di Pak ya Kopang long dah sekilo misal. Niki ukuran apakah nika anda harus berkumpul melaksanakan salat Jumat selapuknya, padahal seluruhnya rasa mukim lagu berpencar-pencar tahun. Nah niki mutawattinin la mutawattinin kharija baladatin minha. Jadi termasuk ia adalah indot lek tahu isi jauh dengan tempat pelaksanaan salat Jumat. Nah niki maksudnya dengan tergantung daripada wilayah. Si sangat-sangat jarang dengan Islam lagu kepentingan salat Jumat niki merupakan suatu keperluan untuk Nabi, lebih-lebih marak sebelum pada jauh sekali seminggu pada datang untuk suatu kepentingan, di sampingnya isi mengutamakan salat Jumat. Qala wa in wajabat alaihi, jadi tidaklah terikat Jumat dengan pelaksanaan semacam itu. Wa in wajabat alaihi, sekalipun wajib atasnya, bisa ma'ahi an-nida'a, dengan sebab dia mendengarkan akan panggilan suara azan maksudnya. Padahal syarat-syarat selain ya sampun terlaksana, ya le masjid isi memang tersiapan untuk salat Jumat. Pokok syarat-syarat selainnya isah doa. Cuma dia gugur kewajiban sembahyang zuhur karena Jumatnya dia terikat walaupun memang ia wajib. Wala biman bihi rikun, dan tidak juga terikat dengan orang yang masih sifat perbudakan, masih jadi pajak, wasiban, dan begitu juga anak kecil. Bal tasihu minhum, tetapi sah daripada mereka-mereka ini melaksanakan salat Jumat walaupun menjadi penentu. Budak misal minus salat Jumat bau. Nah apakah pada yang hukum marantan napi marantan ibu-ibu pada dakak jandena wajibin salat Jumat ya lagu lamun minus salat Jumat sekaligus gugur kewajiban zuhurnya. Bal tasiyum minhum, tapi sah daripada mereka. Lakin yang bagi, tetapi sebaiknya ta'akhuru ihramihim, yaitu belakangan takbiratul ihram mereka, an ihrami arba'ina, dibanding dengan ihramnya 40 daripada jamaah salat Jumat itu. Paman mimman akidu, yang 40 daripada orang yang terikat dengannya al-Jum'atu, yang terikat dengannya Jumat. Ala ma ishtaratahu jam'un muhakkikuna,
atas apa yang telah mensyaratkan akan dia oleh sekelompok ulama-ulama yang tahqiq ilmunya, yang kuat ilmunya. Wa in khalafa bihi katiruna, sekalipun memang ada yang berbeda padanya oleh kebanyakan. Jadi memang dalam hal memahami sebuah nas Al-Quran maupun hadis, kadang-kadang para ulama niki ini berpendapat karena Nabi sudut pandang berbeda, walaupun pada dalil gunayang nas Al-Quran dan hadis pada lagu pemahaman ini berbeda, dan ikilah si mengumpulkan hukum si berbeda. Wasyurito dan disyaratkan li sihhatil jum'ati, untuk sahnya salat Jumat itu ma'asyurutin, yaitu bersama beberapa syarat. Gairiha, selain daripada syarat tersebut. Berapa itu? Sittatun, yaitu 6 syarat. Ahaduha, salah satu daripada 6 syarat itu apa? Wuku'uha jama'atan, terlaksanya salat Jumat itu dengan cara berjamaah, biniyati imamatin, dengan niat imamah. Berarti ya tahu sunat imam menyatakan diri ini jadi imam. Bahkan sebagian mengatakan wajib menyatakan diri jadi imam salat Jumat. Nah, adapun makmum wajib menyatakan diri sebagai makmum, kemudian wajib menyatakan dirinya menunaikan dengan cara berjamaah atau mengikut secara berjamaah. Fala tasihul jum'atu, artinya waqtidaun muqtarinatun, yaitu biniyati imamatin waqtidain, dengan niat imamah dan niat mengikut. Jadi usalli fardal jum'ati ayataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, bitaharumin, yaitu dalam takbiratul ihram lah dia itu memasang niat fir rakaatil ula, pada rakaat pertama. Fala tasihul jum'atu bil adadi purada, tidaklah sah Jumat itu dengan bilangan satuan, artinya menyendiri-sendiri. Misal marane kita yang nganceng salat Jumat, bareng seragam gerak-gerakan lagu selapukna si makmum niki dinara berniat iktida, dinara berniat berjamaah. Jadi ya seperlu nanti niat imamah niki yang disebut makmuman menunjukkan dia berjamaah. Lamun dinara pasang niat makmuman jadi makmum, maka dia tak anggap berjamaah, tak anggap dia sembahyang mesa-mesa. Karena ini sebabnya nanti wajib bagi makmum menyatakan diri jadi makmum, baik salat 5 waktu apalagi salat Jumat. Qala al-musannifu wala tushtaratul jama'atu fir rak'ati tsaniyah. Dan niki coba niki tahu unik sembahyang Jumat niki. Wala tushtaratul jama'atu fir rak'atil tsaniyah, tidak disyaratkan berjamaah melaksanakan salat Jumat itu pada rakaat kedua. Dalam arti Nabi tahu tersyaratan jamaah dalam rakaat pertama doang. Dalam arti dalam rakaat kedua kanggo ya muparakah masing-masing menyendiri. Berarti masing-masing nyelesaian sendiri-sendiri. Nah, mungkin coba belum saya perhatikan niki. Ya unik ganti. Falau sallal imamu bil arba'in, maka jikalau salat imam itu dengan 40 rakaatan, 1 rakaat doang, summa ahdatha, kemudian berhadas itu si imam, fa'atamma kullun minhum, maka melaksanakan, menyempurnakan oleh masing-masing daripada mereka, daripada itu si makmum, rakaatan wahidatan, yaitu rakaat yang 1 rakaat, yaitu rakaat kedua.
Berarti rakaat si pertama niki imamnya masih sah, dia batal wudhu. Kemudian rakaat kedua, berarti imam niki batal wudhu. Maka masing-masing daripada makmum dek narak berniat untuk muparakah lagu tanpa imam nesel siang sendiri-sendiri. Ini terakhir mas lapu kecuali si imam si batal ni kedua. Nah, makin arah ni kedua. Maksudnya dalam hal niki adalah apabila niki jamaahnya 40 kemudian atau lebih 40 kemudian imam batal. Maka rakaat kedua atau batal, maka masing-masing daripada makmum menyelesaikan sendiri-sendiri walaupun dia berniat muparakah. Aw lam yahduth, nah, atau dia tidak berhadas itu si imam. Bal parakuhu pitaniyati, tetapi imam meninggalkan itu si makmum pada rakaat yang kedua. Wa atamu munfaridin, dan mereka pada menyempurnakan sendiri-sendiri itu si makmum. Ajza'at humul jum'atu, memadai akan mereka itu salat Jumat, berarti gugur kewajiban Jumatnya. Naam, benar. Yustaratu baqaul adadi, benar memang disyaratkan utuhnya bilangan itu ila salamil jami'i, sampai kepada salam keseluruhan. Hatta lau ahdata wahidun, nah ini kita tahu Malik kembali unik ini. Hatta lau ahdata wahidun, sehingga kalau berhadas salah seorang minal arba'in, daripada yang 40, qabla salamihi, sebelum salatnya ini, yang sebelum salamnya yang satu ini yang berhadas itu, walau ba'da salamin man adahu, walaupun setelah salam orang yang lainnya minum daripada mereka, batalat Jum'atul kulli, batal Jumat seluruhannya. Artinya marah niki kan petang dah sepas, imam seke telung dah sesiwa makmum salam mas selapu niki, imam mas salam selapu, cuma arah seke niman salam, arah seke berarti siwa salam tolong dah sesiwa kancik imam sekek niman salam, andek dah batal. Wah si sekek sini niman salam niki, si sekek niman salam niki batal ya, sedik man salam ya batal wudu ni. Maka batallah Jumat daripada keseluruhan siwa salam-salam berjuru niki. Nah niki adik baran sangat unik. Yo kan baru niki pertama kan hanya rakaat pertama tak wajib berjamaah. Rakaat kedua wah kanggo temu parit lagu tetap tak itibar sebagai salat Jumat. Tiba-tiba Malik apabila wasalam telung dah sesiwa dengan andek sekek deman salam, lalu ia batal sediman salam, maka batalah salat daripada salat Jumat daripada keseluruhan siwa baru telung dah sesiwa ni. Kini kita lah tahu unik sekarang sembahyang Jumat. Nah dikit terlepas daripada perbedaan mana dikit ya, ada perbedaan mari ke maksud arak kan dengan misal arak sopok dengan sembahyang lah atau tiang pelungu lah sembahyang, antik na batal uduk le saat ruku, maka otomatis kan terganggu sambung sembahyang ni, terganggu sambungnya sampai itidal dalam satu doa. Lagu ndek deparan ini sembahyang niki batal karena nabi, karena arti sembahyang niki kan tembe isi takbiratul ihram tetutuang si salam sesuai kanca sita akadan di dalam niki. Nah di dalam nabi, di dalam niat. Misalnya tiang puluh sampur 4 rakaat mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala, tiba-tiba sekali rukuk dia dah rukuk ni kita na batal wuduk dia kanggo kan kelanjutan salat dalam keadaan batal wuduk. Lagu ndek paranin salat batal kumbena sekan deman paran salat lamun engkah sekedar satu rukuk doang, berun deparan salat apabila lanjut sampai kepada salam. Karena definisi salat kalau mereka si tetembek si takbiratul ihram si tetutuan si salam niki berderuku ande batal, maka
Wudukna batal, sembahyangna di man paran sembahyang. Di man para sembahyang karena Nabi berun pada sembahyang apabila noh bau tutuk sampai. Nah, lamun mana nikah? Ya istilah dinara sembahyang nu batal ini. Dinara sembahyang batal. Cuma dia bau tutukan. Nah niki, walau adrakal masbuk, kalau mendapatkan oleh orang yang masbuk itu ruku ats-tsaniyah, ruku yang kedua dalam keadaan masih berjamaah di narak muparakah, wastamarra ma'ahu, dan menetaplah dia bersamanya, ila an sallama, sampai imam yang sudah duluan itu salam, ata birak'atin ba'da salamihi, maka silahkan si makmum masbuk ini mendatangkan satu rakaat setelah salamnya, jahran secara jahr. Jadi mesak niki masbuk mesak. Di saat masbuk niki tiang pelungguh dait imam ruku di rakaat kedua, berarti mesak jak ngelanjutan bareh karing rakaat te sunatan te jahr marantan jaharnya imam. Nikilah uniknya salat Jumat niki. Wa tammat jum'atuhu, dan sempurna jum'ahnya, in sahhat jum'atul imam, jika Jumat daripada imam itu sah. Wa kadza maniktada, dan begitu juga orang yang mengikut bihi dengannya. Dengan siapa? Dengan itu si imam. Wa adraka rakaatan ma'ahu, dan yang mendapatkan satu rakaat bersamanya, kama qalahu syekhuna, sebagaimana telah mengatakan oleh guru kita. Wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'it tsaniyah, dan wajib atas orang yang datang setelah ruku kedua, niyatul jum'ati, niat Jumat. Berarti mana nih kita sampun ngangkat wah imam di rakaat kedua daripada ruku, ya datang masbuk nih, berarti kan dia mau ruku kan ja, tahu mau adalah i'tidal dan sujud, wajib niat Jumat. Lagu dia terekeng tiang puluh berjumat, wajib niat Jumat alal asai menurut kaul yang sahih. Wa in kanatiz zuhru, sekalipun yang ia lakukan itu adalah zuhur, ya paranin nawa mala shalla wa shalla mala nawa, artinya dia meniatkan solat yang tidak dia solatkan, tetapi dia mensolatkan sesuatu yang tidak dia niatkan. Tapi sebab saya ingat niatnya adalah Jumat, sedangkan pelaksanaan zuhur. Ya, daripada ia meniatkan solat sindik dan solatan, kemudian ia mensolatkan solat sindik dan niatan. Wa in kana zuhur, dan sekalipun zuhur, hiyal lazimatu, itulah yang lazim lahu baginya, zuhur yang lazim baginya. Wakila, dan kata kil artinya niki sebagian kecil daripada ulama mengatakan tajuzu niyatu zuhri, kanggo boleh niat zuhur kalau kita datang setelah imam salat Jumat sudah bangun daripada rukuknya. Wa abtabi al-Bulkini, dan telah memfatwakan dengannya oleh Imam al-Bulkini. Wa atalal kalama fi, dan ia berbicara panjang lebar. Artinya Imam Bulkini dalam hal niki isi mengatakan kanggo ne berniat salat zuhur lamun memang masbuk setelah imam ruku di rakaat kedua, selesai ruku dia tidak berdait kanggo ne berniat salat zuhur dan melaksanakan salat zuhur mesak-mesakne, lamun melaksanakan salat zuhur kan ndek ne kanggo jahar. Niki kita perbedaan, karena ini adalah salat zuhur. Zuhur adalah termasuk ya harus salat sir. Ada pula niatan salat Nabi, salat Jumat dah kana laksana 4 rakaat, maka berarti rakaat kedua kedua adalah jahar. Berarti rakaat kedua keempat adalah sir. Karena pelaksanaan zuhur. Jadi Imam Al-Bulkini niki ia termasuk imam si paling pertama kali menyusun ilmu usul tafsir. Imam Al-Bulkini niki. Kitab si paling pertama kali disusun adalah kitab niki isi berkaitan dengan usul tafsir.
Jadi beliau berpendapat dan cara ngebahas panjang lebar niki, secara panjang lebar sila bahas sebagai alasan-alasannya untuk kanggo da berniat zuhur lamun da masbuk di salat Jumat ndai imam sampun selesai ruku si kedua. Qala wasaniha ay wukuha bi arba'ina mimman